Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Muhammad Nur, calon guru penggerak angkatan 9. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Muhammad Nur, CGP angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Akan membacakan studi kasus berkaitan dengan segitiga restitusi. Untuk kasus yang pertama, di sini Sandi terburu-buru sampai di sekolah karena hari Senin mau jadi peserta upacara. Dia sampai ke sekolah dan menyadari kalau tidak menggunakan topi sekolah seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan gerbang lapangan upacara, Bapak Wawan memperhatikan Sandi tidak memakai topi. Sandi berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru berangkat sekolah. Pak Wawan menanyakan Sandi, apa peraturan sekolah tentang tidak memakai topi ketika upacara hari Senin? Sandi menjawab, sudah mengetahui harus memakai topi sekolah, namun terburu-buru dan lupa tidak terbawa. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Wawan tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah dan keyakinan kelas kita. Kamu salah mengikuti upacara hari Senin tidak memakai topi sesuai peraturan. Kamu jam pertama tidak boleh ikut pelajaran saya. Sandi meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Wawan agar tetap dapat mengikuti pelajaran jam pertama dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Wawan tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup mengambil topi dari rumah atau tidak diantarkan topi ke sekolah oleh saudara kamu, sekarang kamu jam pertama tidak boleh ikut belajar. Sandi pun dengan berat hati jam pertama tidak boleh ikut belajar pelajaran Pak Wawan. Hari itu dia di sekolah merasa malu dan lebih banyak berdiam diri sendiri. Sandi, kenapa kamu datang terlambat dan tidak menggunakan topi pada saat upacara? Tadi saya bawanya kesiangan Pak, terus buru-buru akhirnya lupa bawa topi. Iya. Kesalahan itu akan terjadi kepada setiap manusia, tapi usahakan ya depannya Bapak tidak akan membahas kesalahan kamu, tapi berusaha untuk meyakinkan kamu supaya fokus tidak terulang kembali ya. Tuh. Bapak yakin kamu melakukan ini tadi pasti tidak ingin terlambat kan? Makanya buru-buru ya, topinya ketinggalan. Lain kali dipersiapkan ya, seperti itu supaya tidak terulang kembali. Kamu tahu tentang keyakinan kelas kita? Tahu ya, keyakinan kelas kita dari sekolah kita kalau upacara hari Senin itu harus menggunakan topi ya. Jadi kedepannya kalau misalkan persiapkan yang matang supaya segala sesuatu itu tidak tertinggal untuk belajar di sekolah ya. Siap kamu tidak melanggar lagi. Siap. Ya. Siap ya, harus siap ya. Karena keyakinan sekolah kita dan juga keyakinan kelas kita sudah terpantau. Ya, kedepannya jangan diulang lagi ya anak ya. Oke, terima kasih. Semangat belajar. Oke, Bapak, terima kasih ya telah membantu Bapak mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 di pendidikan calon guru penggerak. Bapak sebagai CGP pengen bertanya nih kepada Bapak, bagaimana refleksi atau pendapat Bapak tentang kegiatan Bapak sekarang? Enggak. Segitiga restitusi ini merupakan pengalaman yang baru ya Pak buat Bapak sebagai seorang siswa. Tentu saja terhadap yang kegiatan yang baru itu tentu saja ada adaptasi ya, semoga saja
ini kegiatan segitiga restitusi ini bisa diterapkan dengan baik di sekolah, dan kita sebagai Bapak juga sebagai siswa bisa beradaptasi dengan segitiga restitusi ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Muhammad Nur, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Salam bahagia Bapak Ibu Guru BH. Dalam modul 1.4 ada demonstrasi kontekstual. Untuk kasus yang kedua, saya bacakan studi kasusnya. Pak Maman sedang menjalankan pelajaran fisika di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Eka malah main game di HP dan tampak acuh tak acuh pada saat pelajaran. Eka coba jawab dan gambarkan di papan tulis pertanyaan nomor 7. Silakan maju ke depan dan kerjakan. Eka pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Eka hanya berdiri sambil memegang buku fisika dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Eka, makanya jangan main game di HP pada saat belajar. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Eka pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Eka, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran fisika. Pada saat ditegur oleh Pak Maman, Eka hanya menjawab, "Tidak tahu Pak." Pak Maman pun menjawab lirih, "Gimana kamu Eka? Kamu tidak kasihan sama Bapak? Bapak sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Bapak. Eka, kamu lupa tentang keyakinan kelas kita." Dan Eka pun diam membisu. Eka, kenapa kamu main game di kelas pada saat belajar? Karena saya tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh guru Pak. Oh, betul. Tenang Eka, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Tapi Bapak di sini tidak akan mencari kesalahan, tapi mari kita perbaiki bersama-sama untuk kedepannya. Ya. Bapak yakin kamu melakukan main game itu pasti ada alasannya. Alasannya yang lainnya apa? Karena saya ngantuk, bosan. Ya, kamu pasti melakukan itu untuk memikirkan atau mengusahakan kepentingan diri kamu sendiri kan? Ya. Eka, kamu tahu tentang keyakinan kelas kita. Apa yang dilanggar oleh kamu tentang keyakinan kelas kita? Kedisiplinan kan? Ya. Pada saatnya belajar, kamu harus ikut belajar. Meskipun pelajaran tersebut tidak dimengerti, tidak disukai, kamu harus bisa memperhatikan supaya belajarnya berjalan kondusif dan kamu setidaknya mengerti tentang apa materi yang disampaikan oleh guru. Eka, Bapak mohon kamu tidak mengulangi kesalahan ini atau tidak mengulangi lagi hal-hal seperti ini ke depannya. Siap Eka? Siapa? Ya, karena ini untuk diri kamu, supaya kamu nanti ke depannya bisa sukses. Mudah-mudahan kamu bisa menjaga keyakinan kelas kita, ya, bisa belajar seperti biasa dan tidak dilanggar di waktu-waktu yang akan datang. Bisa dipahami maksudnya? Ya, oke. Oke, Ridwan, saya ucapkan terima kasih. Ridwan sudah membantu saya dalam kegiatan pemenuhan tugas calon guru penggerak, di mana di modul 1.4 ada demonstrasi kontekstual, gitu ya, di mana ada pembahasan kasus berkaitan dengan segitiga restitusi.
bagaimana pendapat Ridwan tentang kegiatan Bapak atau refleksi dari Ridwan tentang kegiatan Bapak. Mangga, Ridwan. Ya, tentu saja saya sangat senang dan ini pengalaman baru buat diri saya, dan terima kasih juga buat Bapak yang sudah mengajak dalam kegiatan segitiga restitusi.